Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Come back my video. Masih seperti biasa, di sini kita akan coba membahas materi hukum perkawinan antara sesama besan. Dan di video kali ini kita akan ditemani Abangda Amran Sahman Manurung Esa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, izin berpendapat, koreksi bila salah kepada praktisi, kepada para ahli, dan juga master. Masuk kita ke pembahasan. Bagaimana Bang? Menurut Abang tentang beredarnya berita di infotainment perkawinan sesama besan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ya, memang akhir-akhir ini kita ada melihat namanya berita yang viral ya. Dan yang viral ini sepertinya asik juga ya kan, tentang pernikahan besan. Pertanyaannya, boleh nggak besan menikah? Tergantung. Kalau besan sesama laki-laki tentu nggak boleh menikah ya. Sebenarnya apa besannya seperti apa, harus dirinci lagi ya kan, seperti itu. Jadi besan artinya orang yang anaknya menikah. Ketika seseorang si A dan si B menikahkan anak-anak mereka, maka si A dan si B ini menjadi besan. Kalau satu laki-laki dan satunya perempuan dan mereka tidak terikat hubungan mahram, maka ya tidak mengapa kalau mereka menikah. Seperti itu. Lalu mahram itu apa? Nah, mahram ini ya kalau ditinjau dari pandangan hukum Islam, artinya orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Seperti itu. Jadi mahram itu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Secara ringkasnya, mahram itu ada yang mahram selama-lamanya, ada yang mahram sementara. Ya, mahram selama-lamanya itu disebut oleh para ahli fikih dengan istilah mahram mu'abbad. Seperti itu. Dan mahram yang sementara ini temporer ya waktunya disebut dengan mahram mu'abbad atau ghairu mu'abbad, seperti itu. Jadi mahram mu'abbad ini mahram yakni orang-orang yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Selama-lamanya mereka adalah mahram kita. Jadi mahram mu'abbad ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mahram mu'abbad, dia mahram berdasarkan mahram atau mahram karena nasab atau keturunan. Jadi ada seseorang itu menjadi mahram kita karena keturunan. Yang kedua, mahram karena perkawinan. Jadi adanya hubungan mahram antara kita dengan seseorang itu berdasarkan perkawinan yang terjadi. Yang ketiga, mahram karena persusuan. Mahram karena nasab atau keturunan ini ya misalnya yang maklumlah kita ketahui ya, mungkin semua kita mengetahui, misalnya ibu kita ya, orang tua yang melahirkan kita, ke atas nenek kita, eyang dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah anak perempuan kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya. Kemudian saudari kita, kakak kita atau adik kita yang perempuan itu mahram kita. Kemudian anak-anak mereka juga mahram kita. Ya, anak kakak kita, anak adik kita yang perempuan, atau anak perempuan saudara laki-laki kita, atau adik atau abang laki-laki kita punya anak perempuan, itu juga mahram kita. Dan seterusnya ke bawah. Anak mereka cucu, anak mereka, anak keponakan kita itu juga mahram kita, seperti itu. Itu mahram karena perkawinan, mahram karena keturunan atau nasab. Adapun mahram karena perkawinan, misalnya mahram yang mu'abbad ya, mahram yang dia menjadi mahram bagi kita selama-lamanya, yaitu contohnya mertua kita. Jadi kita menikah dengan seorang wanita, maka orang tua wanita itu ibunya wanita itu, ibunya istri kita, itu kan mertua kita. Maka mertua kita itu adalah mahram bagi kita, dan itu mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya.
seandainya kita berpisah dengan istri kita, baik itu istri kita meninggal atau kita bercerai dengan istri kita, maka dia adalah mahram kita selama-lamanya, seperti itu. Kemudian mahram karena persusuan, ini juga ma'ruf sebenarnya ya. Ma'ruf diketahui sebenarnya bagi kita yang belajar agama. Mahram karena persusuan itu yakni misalnya ada seorang yang menyusu kepada seorang wanita, si A ini laki-laki, dia menyusu kepada si B ini wanita tentunya. Ada laki-laki menyusu dengan laki-laki ya. Menyusu dengan wanita seperti itu ya kan. Maka wanita ini adalah ibu susunya. Si A menyusu kepada si B, maka si B ini adalah ibu susu si A. Maka dia tidak boleh menikahi ibu susunya selama-lamanya. Begitu juga anak-anak ibu susunya, maka dia tidak boleh menikahinya. Kemudian saudari-saudari ibu susunya punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya bibi, ya kan, punya punya bibi seperti itu, tidak boleh dia menikahinya. Ibu susunya punya orang tua, itu neneknya, nenek susuannya, yang terus ke atas seperti itu. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma yuhramu minar radha'ah kama yuhramu minan nasab. Apa yang diharamkan karena persusuan, ya itu sama seperti apa yang diharamkan karena keturunan, karena nasab, seperti itu. Nah, itu dia mahram mu'abbad ya. Mahram mu'abbad itu terbagi 3, mahram karena keturunan, mahram karena perkawinan, dan juga mahram karena persusuan. Nah, di sana ada juga mahram namanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad ini maksudnya mahram sementara. Sebagian ulama ahli fikih mengatakan mahram ghairu mu'abbad, mahram yang temporer. Pada saat tertentu dia adalah mahram bagi kita, tapi setelah kondisinya berubah maka dia tidak lagi mahram. Contoh yang paling mudah, ipar kita. Kita menikah dengan seorang wanita, maka wanita itu adalah istri kita. Maka adiknya yang perempuan atau kakaknya itu adalah mahram kita selama dia menjadi istri kita. Ketika kita sudah berpisah dengan istri kita, baik itu bercerai atau istri kita meninggal, maka kakak dan adiknya ini bukan lagi mahram bagi kita, terputus hubungan mahram. Seperti itu. Jadi itu mudahnya lah ya, seperti itu. Jadi selama seseorang tidak punya hubungan mahram, maka ya silahkan dia menikah. Yang penting mau sama mau ya. Yang penting laki-laki dan wanita, seperti itu. Jadi besan juga seperti itu. Kalau mereka besan tidak punya ikatan lain kecuali ikatan besan, mereka bukan saudara sesusuan, tidak punya hubungan mahram karena pernikahan, bukan mahram karena keturunan, gitu kan. Seperti itu, maka halal menikah, tidak masalah. Berarti tidak ada yang dilanggar dalam perkawinan antar. Ya insya Allah tidak ada yang dilanggar selama itu bukan mahram, maka dalam Islam tidak ada yang dilanggar. Ya, adapun pernikahan mereka kemudian, ya itu lain lagi babnya, pembahasannya tentu ya kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 seperti itu. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, artinya pernikahannya selesai, cukup rukun dan syaratnya juga. Rukun-rukun pernikahan, syarat-syaratnya seperti itu. Tidak ada yang dilanggar insya Allah. Gitu ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya, bahwasanya pernikahan antara sesama besan ini tidak melanggar baik secara hukum positif maupun syariah Islam ya. Iya, tidak ada yang dilanggar sepertinya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya, yakni penghalang-penghalangnya seperti tadi mahram ya kan. Kemudian mereka juga sesama muslim. Tapi kalau besan ini non muslim misalnya, salah satunya non muslim tentu ya, tidak boleh menikah. Selama tidak ada penghalang-penghalangnya maka mereka boleh menikah. Walaupun memang mungkin di adat kita, di masyarakat kita ini sesuatu yang unik mungkin ya, karena unik makanya jadi viral. Jadi seperti itu aja ya, artinya udah cukup jelas lah bahwasanya pernikahan antara besan itu tidak melanggar baik hukum positif maupun syariah. Iya, seperti itu.
Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Next video, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.